Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Wah, hari ini langsung galau adik-adik. Pagi bangun tidur tadi langsung berpikir mau nonton K-pop dulu, mau main game, atau mau ibadah ya. Wah adik-adik, selamat pagi semuanya. Kalau adik-adik pernah nggak galau seperti Lause Suci? Mau pilih yang mana ya, yang mau kita kerjakan duluan? Tapi hari ini kita mau belajar hikmat dari Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita memilih yang terbaik menuruti apa maunya Tuhan. Kalau gitu, yuk adik-adik semua siap, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita pilih yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak berhenti mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Usai kita nyanyikan sekali lagi ya, adik-adik dengan lebih semangat menyanyi puji Tuhan. Naikkan ucapan syukur, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Di pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau serahkan ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama teman-teman kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini. Berkati setiap diri kami di rumah masing-masing. Dengan hati yang sungguh-sungguh kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyanyi memuji nama Tuhan. Kami belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, dalam ibadah kita seharusnya meninggikan nama Tuhan.
Bukan dengan cara santai-santai sambil makan, sambil cemil-cemil, atau sambil baring-baring atau tiduran. Gak boleh ya. Tuhan mau kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita meninggikan Allah kita. Yuk kita menyanyi dengan bertepuk tangan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Naga perkasa, penasehat Dia. Tiada tiada mustahil baginya. Sekali lagi ya, kita akan menyanyikan lagu ini dengan bersorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Naga perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Benar adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada Lause, kepada adik-adik untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Jika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kita tentu tahu memilih ya. Tidak galau lagi seperti Lause Suci kan? Mau nonton K-pop dulu atau mau ibadah dulu? Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Lause yakin adik-adik menjadi anak-anak milik Kristus. Artinya, adik-adik dikasihi oleh Kristus menjadi anak-anaknya yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam hidup
Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, senang sekali minggu ini Lause kembali menyapa adik di sekolah minggu melalui firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mengajarkan kami banyak hal. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjadi sebagai pedoman dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengerti cerita firman-Mu Tuhan hari ini. Bimbing kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, kira-kira udah persiapkan minggu ini kita mau firman Tuhan apa? Nah, sebelumnya Lause akan tebak-tebakan dulu nih ya. Lause akan keluarkan gambar. Kira-kira adik-adik tebak ini apa ya? Yuk, Lause kasih berpikir. Kira-kira ini apa ya? Ya, ini adalah gambar ballpoint. Ya, ada bola dan ada 100 poin itu ballpoint atau pena. Oke? Next gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar kereta api dan gambar tas. Kira-kira apa ya? Bener banget, ini adalah kertas. Tadi yang pertama pena atau ballpoint, yang kedua adalah kertas. Selanjutnya, ya ini ada gambar apa ya kira-kira? Ya ada gereja, ada buku kira-kira? Ya, Alkitab. Jadi persiapkan dulu semuanya di sekolah minggu. Persiapkan penanya, persiapkan bukunya, atau Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. So, masih ada tebak-tebakan nih di sekolah minggu. Ini ada 2 raja. Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Raja-raja. Kitab Raja-Raja. Oke, lanjut ya. Oke, kira-kira ini apa ya? Ada angka 1 sampai 10. Benar sekali, kitab bilangan. Nah, yang ketiga nih. Wah, ada matahari sampai manusia. Kira-kira ini kitab apa ya? Kejadian, ya. Gampang sekali ya tentunya adik-adik ya. Wah, ini ada lagi. Ada kertas, ada nilai. Kitab apa ya? Kitab ulangan. Nah, ini adalah kitab ulangan. Nah, yang terakhir nih adik-adik sekolah minggu, ada otak dan ada orang yang mengajar. Kira-kira ini kitab apa ya? Benar sekali, ini adalah kitab Amsal. Wah, kok kitab Amsal ya? Lause. Ya, adik-adik sekolah minggu, kitab Amsal itu adalah kitab yang berisi hikmat atau kepintaran, pemahaman yang benar tentang sesuatu, dan mengajar kita untuk menjadi anak yang baik, serta berinformasi tentang ajaran dan perintah Tuhan. Ya, jadi dia berisi hikmat, berisi kepintaran, supaya kita menjadi anak yang baik. Makanya Amsal tadi Lause kasih logonya, yaitu simbolnya otak dan orang yang mengajar, supaya kita lebih baik. Nah, firman Tuhan minggu ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, adik-adik sekolah minggu boleh baca-baca dulu nih Alkitabnya. Nanti kira-kira dalam ini isinya apa aja ya? Sebelum Lause melanjutkannya, yuk boleh baca-baca dulu nih kira-kira apa ya? Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu sudah membaca Alkitab ini, Amsal 3 ayat 1-8, kira-kira adik-adik sekolah minggu, apa ya yang mau kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Nah, banyak sekali yang boleh kita lakukan dalam firman Tuhan minggu ini. Yang pertama, kita harus memelihara perintah Tuhan. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah melupakan ajaran Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus mengalungkan itu pada leher kita. Tulisan itu pada loh hatimu. Ya, kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, itu adalah kita harus memelihara perintah Tuhan. Dan kita tidak boleh melupakan ajaran Tuhan. Banyak sekali perintah-perintah di dalam kitab Amsal ini. Nah, kira-kira adik-adik sekolah minggu, ada nggak yang adik-adik sekolah minggu paling mudah untuk mengerjakannya? Ada loh, mungkin aku bisa setia sama Tuhan. Mungkin aku bisa takut sama Tuhan. Nah, mungkin gampang ya untuk mengambilkan yang mudah. Kira-kira yang paling sulit apa nih adik-adik sekolah minggu? Mungkin ada yang menganggap, aduh setia loh, aku susah sekali setia, aku gampang. Sedikit nanti pulang gereja aku bohong lagi loh, aku begini, begitu. Wah, pasti banyak sekali adik-adik sekolah minggu ya, yang ajarannya yang pasti sulit untuk kita kerjakan. Nah, dari kitab Amsal ini, dari firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengajarkan kita tentang hikmat dan kebenaran. Nah, di zaman sekarang ini, bagaimana kita belajarnya? Dari mana kita belajar? Apakah dari firman Tuhan? Ya, benar sekali kita dari firman Tuhan. Selain firman Tuhan, kita juga boleh belajar firman Tuhan, belajar hikmat itu yaitu dari orang tua kita. Dari papa mama, dari siapa lagi ya? Dari Lause, bahkan dari guru-guru di sekolah, di sekolah minggu semuanya. Ya, kita boleh belajar semuanya itu dari mereka. Dari orang tua kita dan guru-guru kita, ya. Tidak hanya dari Tuhan. Bahwa kalau kita belajar juga dari orang tua dan guru kita, itu kita juga belajar hikmat. Kita ke sekolah mau ngapain? Pasti kita mau belajar, bukan? Kita belajar dari siapa? Dari guru. Nah, supaya guru mengajarkan kita banyak hal, bukan hanya mungkin matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya, sains, dan sebagainya. Tapi juga mengajarkan bagaimana kita bersikap yang baik, supaya kita berhikmat tentunya. Aduh, Lause, pasti ada bosan nggak kira-kira? Pasti ada bosan ya adik-adik sekolah minggu ya. Lause juga bosan, pasti adik-adik sekolah minggu juga bosan untuk setiap hari belajar dan belajar dan belajar. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita belajar bukan hanya belajar saat di sekolah saja, tapi kita belajar hikmat itu dari mana saja dan kapan saja dan tidak habis-habisnya. Dan sampai saat ini Lause juga masih belajar untuk terus berhikmat. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari ayat pasal 3, Lause ada di pasal 3 di ayat 11, Lause membacakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Sekali lagi Lause bacakan ya di ayat yang 11, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Nah, di sekolah minggu, Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa kita tidak boleh bosan akan ajaran Tuhan dan perintah dan peringatan dari Tuhan.
Nah, supaya tidak bosan seperti apa? Kita harus tetap setia dan meminta pertolongan dari Tuhan agar kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Lose mau sharing nih, ya. Kira-kira apa sih yang bikin kita mungkin melupakan Tuhan? Lose mau cerita nih ya. Jadi Lose dulu waktu masih sekolah, Lose disuruh mama Lose untuk mengerjakan tugas. Jul, cepat kerjakan tugas. Jangan ditunda-tunda. Nanti kamu dapat nilainya rendah. Tapi Lose malas, aduh ma nanti aja. Asik nonton TV nih, yang gitu ya. Asik main-main, nanti aja. Akhirnya Lose lupa mengerjakan dan besoknya Lose tidak mendapatkan nilai. Akhirnya dapat nilai rendah. Nah, begitu juga adik-adik. Ketika kita tidak melakukan perintah, pasti kita akan mendapatkan yang tidak baik. Tapi ketika kita mengerjakan yang sesuai dengan perintah, coba ya, kemarin Lose pasti pas suruh mamanya, Lose suruh kerjakan tugas, pasti Lose kerjakan, pasti Lose mendapatkan nilai yang baik, bukan? Nah, begitu juga ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, kita menjalankan perintah Tuhan, menjalankan perintah mama papa kita, dan ajaran dari mama papa kita, pasti Lose, semua orang tua, mama papa kita, Tuhan pasti mengajarkan kepada kita, mengajarkan yang baik, supaya kita menjadi lebih baik. Tidak ada Tuhan yang mengajarkan anak-anaknya supaya berbuat jahat, dan papa mama yang mengajarkan kita supaya berbuat yang tidak benar. Pasti semuanya mengajarkan kebaikan, agar kita pasti berhikmat. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Boleh kita untuk selalu setia sama Tuhan dan belajar bagaimana kita tetap terus berhikmat dan supaya setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan dari kitab Amsal. Ketika kami boleh belajar hikmat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat belajar hikmat juga Tuhan dan kebenaran melalui firman-Mu Tuhan, melalui orang tua kami, melalui papa mama, dan melalui guru-guru kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar supaya kami lebih setia kepadamu Tuhan, dan tentunya berhikmat dalam kebenaran. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan teman-teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bagaimana ya cara membalas kebaikan Tuhan? Langsung aja adik-adik kita mau bersyukur dengan cara memberi persembahan. Adik-adik pasti masih ingat caranya ya. Yang masih punya celengan boleh dimasukkan ke celengan seperti ini, atau memakai amplop yang bisa diberikan ke gereja, atau yang paling gampang boleh transfer ke nomor rekening gereja yang ada di sini. Oke, ayo sambil mengiringi persembahan kita mau bertekad, kita mau mengikut Tuhan, kita mau hidup dengan hikmat Tuhan, melakukan firman Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan
kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan hikmat Tuhan kami tahu menjalani hari-hari kami. Dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami di rumah bersama keluarga kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami supaya kami tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini sehingga boleh berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terus berdoa supaya Tuhan beri kami kesehatan yang baik. Kami bisa sekolah, baik yang sudah onsite di sekolah maupun kami yang masih di rumah. Tuhan berkati papa, mama, dan keluarga kami. Berkati lause-lause kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, Losablis, kita mau pamit kepada adik-adik ya. Karena hari ini kita sudah selesai menemani adik-adik. Kita akan jumpa lagi di sekolah minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati, dan ingat tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Bye-bye.